ditolong oleh Nahdlatul, tapi berani-beraninya itu habaib-habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Maret 27 edisi Selasa 16 Januari 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini betapa marahnya, betapa murkanya Kiai Haji Muhammad Abbas Billy atau yang biasa disapa Gus Abbas Buntut Cirebon ini, dikala beliau ceramah membahas tentang pendatang dari Yaman, yakni klan Ba'alawi atau kaum Ba'alawi, karena menurut Gus Abbas Buntut ini para Bani Alawi ini tidak tahu berterima kasih kepada ulama-ulama Nusantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mari kita tonton dan kita simak dulu videonya berikut ini. Yang membela habaib itu adalah orang NU. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Bang Alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Bang Alwi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Bang Alwi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat, Bang Alwi. Yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bang Alwi. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman, baik dari Bang Alwi atau Mas saya harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela Kiai ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela. Mbak Wahab tampil, Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah di sini, buat pesantren, dakwah Islamiyah, buat majelis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, ada terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, habaib dilindungi oleh Nahdlatul, habaib ditolong oleh Nahdlatul, tapi berani-beraninya itu habaib-habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkap? Betul, ungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan habaib, tapi bersikaplah tegas kepada habaib. Jadi sudah jelas ya apa yang menjadi kemarahan atau murkanya Gus Abbas Buntut ini, tidak lain tidak bukan, ya ini para imigran Yaman yang datang ke Indonesia ini sudah dibela-bela agar tidak dipulangkan ke Yaman negerinya seperti yang beliau ceramahkan tadi, tetapi para kaum Ba'alawi ini malah ngelonjak. Bukannya berterima kasih kepada ulama-ulama NU, tetapi malah membalasnya dengan cacian, hujatan, bahkan fitnahan kepada ulama-ulama Nusantara yang sudah mempertahankan golongan Ba'alawi ini agar tidak dikembalikan ke negerinya, yaitu Yaman. Kita semua tentu sudah paham dan tahu bagaimana para imigran dari Yaman ini
datang ke Nusantara ini numpang hidup, numpang mencari makan di Nusantara ini karena bantuan para penjajah Belanda yang pada saat itu menjajah Nusantara. Penjajah Belanda sengaja mendatangkan para imigran Yaman ini untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dengan munculnya tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dari Banten, maka terbongkarlah semuanya siapa mereka sesungguhnya. Jadi berdasar kajian kitab nasab tidak tersambung ke Kanjeng Nabi, berdasar sejarah juga tidak nyambung ke Kanjeng Nabi, apalagi melalui tes DNA ini malah hasilnya terbaca berhaplogrup G, ya ini tersambungnya ke Yahudi Askenazi. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang video ceramah Gus Abbas Buntet ini? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.